Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yaitu Kerajaan Banten izinkan kami untuk mempresentasikan ini ya. Perkenalkan, yang pertama saya Muhammad Emir Purwadi. Pertama, Kerajaan Banten didirikan pada tahun 1506 oleh Sunan Gunung Jati atau dipanggil juga Syarif Hidayatullah, yaitu seorang ulama dari Cirebon yang didukung oleh Berjalan Demak menyebarkan Islam dan menguasai jalur pendalaman Gaza. Bermulanya Hasanuddin yang berhasil Gunung Jati kemudian menjadi raja pertama dari 1552 sampai 1500 yang memerdekakan Banten dari berikutnya itu raja-raja yang berkuasa. Yang pertama ini adalah Sultan Muhammad dari 552 sampai 1570 sebagai pendiri dan sumber utama. Kedua itu Sultan Muhammad yang berkuasa dari 1570 sampai 1580 itu sebagai pelaksanaan wilayah Banten. Tiga Sultan Maulana Muhammad yang berkuasa dari 1580 sampai 1506 itu memimpin ekspedisi ke Palembang. Yang keempat Sultan Abdul Qadir Abdul Qadir yang berkuasa dari 1556 sampai 1547 sebagai sultan pertama yang mendapat gelar sultan dari Pak yang kelima yaitu Sultan Abdul Muhammad yang berkuasa dari 1647 sampai 1650. Ia berkuasa dalam masa peralihan. Yang Sultan Agung Tirtayasa yang berkuasa dari 1651 sampai 1683. Masa kejayaannya berada di masa pemimpinan dia. Terus gigih melawan VOC. Yang ketujuh yaitu Sultan Abu Najar Abdul Muhammad atau Sultan Haji yang berkuasa dari 1683 sampai 1600. Di mana masa ini adalah mulai yang ke-8 Sultan Abu Al-Fatih Muhammad Yahya yang berkuasa dari 1627 sampai 1660. 9 Sultan Abu Al-Mahdi Muhammad Zainul Abidin yang berkuasa dari 1960 sampai 1703. 10 Sultan Abu Al-Fatih Muhammad Zainul Abidin yang berkuasa dari 1913 sampai 1710. Yang 11 Sultan Syarif yang berkuasa dari 1790 sampai 1792. Dan Sultan Abu Al-Fatih Muhammad Syekh yang berkuasa dari 1790 Sultan Abu yang berkuasa dari 1700 sampai 1709. Sultan Abdul Muhammad yang berkuasa dari 1709 sampai 1803. Yang ke-12 dari Sultan yang berkuasa dari 1803 sampai 1813 sebagai sultan terakhir sebelum dihapuskan oleh Belanda. Sosial kerajaan Banten dipengaruhi oleh ajaran Islam. Meskipun sebelumnya masyarakat masih menggunakan dari waktu budaya Islam semakin berkembang, tapi masyarakat terus mendominasi bagaimana lama dan dari pedalaman. Kemudian Islam sebagai suku pribadi. Sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan, Banten banyak didatangi pedagang dari Cina, India, Arab, Iran, dan Eropa. Sebagai pedagang yang tetap sehingga muncul perkampungan seperti di Cina dan Kampung Kuning. Kehidupan masyarakat Banten saat itu tergolong makmur, namun mulai menurun setelah Sultan Hasanuddin di tahun 1919. Kalau kehidupan politiknya, sistem pemerintahan kerajaan Banten berbentuk pendiri kerajaan Islam Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin, anak dari Sunan Gunung Jati. Sedangkan masa kejayaan terjadi pada pemerintahan Sultan Tirtayasa. Karena berhasil menguasai ekonomi
sosial dan politik ini juga akhirnya diterapkan oleh presiden. Juga menjadi sebuah daerah seperti Cirebon, Goa, dan Aceh. Namun Belanda ikut campur dalam urus kerjaan dan tidak hadir juga sebagai pertukaran yang menjadi awal kehidupan ekonomi kerajaan Belanda bergantung pada perdagangan internasional alat perdagangan strategis bagi pelabuhan penting. Dan ini bersama komunitas utama perdagangan adalah ada yang dibangun tadi Saudara Sultan Maulana Hasan. Selain ada tentu juga menghasilkan beras, dan perdagangan sampai dari yang bagus bahwa kerajaan Belanda menjadi salah satu pusat perdagangan di Asia Tenggara. Ini kehidupan budaya berdasarkan dan mempengaruhi oleh ajaran Islam yang berkembang akibatnya diislamkan oleh tata budaya Islam pada seni bangunan dan arsitektur kerajaan. Contohnya terdapat pada Masjid Abu Bakar yang memiliki atap berlima serta gapura-gapura di keraton Haribon. Contohnya Banten dipicu oleh perang saudara antara Sultan Agung Kayasa, dan putranya Sultan Hasyim Prof. Sultan Haji meminta bantuan Belanda untuk merebut Afrika yang dibayar dengan penyerahan monopoli. Maksud penolakan Sultan Abdul Qadir Muhammad Muslim pada rezim Mutakhir yang berkuasa pada sudah sampai selalu menandakan terhadap perintah Raja Bali. Dan terus menjadi Banten pada tahun 1808 dan menghasilkan istana Sultan sebagai pusat pemerintahan. Pada tahun 1819 dari Inggris secara resmi menghapuskan kedaulatan kesultanan, mengubah Banten dari negara berdaulat menjadi sekedar wilayah administratif kerajaan. Peninggalannya pertama ada Masjid Agung Banten. Masjid ini merupakan pusat kegiatan pergaulan pada masa Kesultanan Banten bahkan pada masa Sultan Maulana Hasanuddin dengan arsitektur berpaduan budaya Islam, Jawa, dan Eropa. Yang kedua, keraton ini adalah istana kehormatan dan pusat pemerintahan kerajaan Banten. Ini hanya bisa menunjukkan sebagai arti kedaraan masyarakat. Yang ketiga, keraton Haribon. Keraton ini merupakan tempat tinggal Ibu Sultan. Bangunannya memiliki arsitektur khas dan sekarang menjadi situs sejarah. Selanjutnya adalah Danau Pasir. Danau Buatan yang berfungsi sebagai tempat representasi keluarga kerajaan dan sumber air untuk kehidupan di sana. Yang kelima adalah makam Sultan dan berbagai kompleks pemakaman para Sultan Banten seperti Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Agung Kayasa. Yang keenam adalah Pelabuhan Merak. Pelabuhan ini menjadi jalur penting perdagangan dan pelayaran. Sejak dulu, wilayah Banten dikenal sebagai pusat perdagangan yang sangat cenderung. Selanjutnya adalah debus. Debus merupakan kesenian tradisional yang terdapat di provinsi Banten yang menampilkan atraksi perkembangan manusia dari berbagai macam benda tajam dan benda-benda berbahaya lain. Kata debus berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah senjata tajam. Kesimpulannya adalah Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang berkembang pesat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tetapi yang strategis membuat Banten menjadi pusat perdagangan penting di Nusantara. Kehidupan masyarakatnya dipengaruhi oleh ajaran Islam serta budaya lokal. Namun, akibat konflik internal dari campur tangan Belanda, Kesultanan Banten akhirnya mengalami kemunduran dan kegagalan. Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.